Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholawatan wa ni'matan amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Program Studi PPG Bapak Haji Muhammad Lutfi Rijal, beserta jajaran kepanitiaan Pak Irfan dan teman-teman panitia yang lain. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru peserta PPG Daljab Angkatan 2, baik dari guru madrasah maupun dari guru pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini insya Allah akan disampaikan mengenai teknis, mengenai review perangkat dan PDK beserta persiapan untuk peer teaching. Mohon Bapak dan Ibu sekalian nanti menyimak, kemudian dikoordinasikan. Kemudian sebagai catatan sebelum kita mulai kegiatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian mohon segala sesuatunya apabila memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa tergantung dari apa permasalahannya. Kalau permasalahan berkaitan dengan dosen maka hubungi dosennya. Kalau berkaitan dengan komunikasi dengan dosen agak kurang lancar, hubungi headset terlebih dahulu. Kalau masih belum bisa nanti baru ke kepanitiaan. Itu saja untuk sebagai pembuka kita. Marilah kita buka kegiatan kali ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab ala hadiniyahu ala kulli syu'ah Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk sekarang teknis mengenai bagaimana kegiatan peer teaching, kemudian review perangkat RPP dan PTK kepada yang terhormat Bapak Muhammad Lutfi Rijal dipersilahkan. Mohon Pak. Terima kasih. Jelas suara saya? Kedengaran? Jelas Pak. Ini Ya. peserta kayaknya di mute oleh Pak Irfan kali ya? Pak Irfan? Iya. Oh iya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan panitia PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua ini. Yang saya hormati para peserta PPG baik di PAI di sekolah maupun madrasah yang sama-sama saya hormati pula. Alhamdulillah kita sudah melewati tahap yang ketiga, yaitu setelah kita mengalami pendalaman materi pedagogik, kemudian pendalaman materi profesional, kemarin kita sudah perangkat dan juga PTK. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu review dan peer teaching. Pelaksanaan review dan peer teaching ini akan dilaksanakan selama 8 hari. Review itu dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 15. Kemudian dilanjut dengan peer teaching, yaitu tanggal 16, kemudian tanggal 18 dan tanggal 20. Kenapa? Karena tanggal 19 itu hari libur nasional. Hari libur nasional sehingga kami sengaja diliburkan untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran di Lokakarya kemarin, harapan kita adalah Bapak dan Ibu mampu menyusun perangkat pembelajaran, baik itu RPP 1, RPP 2, dan RPP 3, berikut lampiran-lampirannya, yang dalam hal ini adalah materi ajarnya, LKPD-nya, alat ukur evaluasinya, dan juga penilaian yang bersifat otentik, baik itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, itu lengkap. Tetapi setelah saya melihat dari beberapa tugas RPP yang dibuat oleh Bapak dan Ibu, tentu saja saya agak sedikit miris ya. Pertama apa? Banyak dari Bapak dan Ibu masih menggunakan atau membuat RPP yang 1 lembar. Itu. Perlu diketahui Bapak dan Ibu menyusun RPP ini tujuannya untuk sekaligus
bahan PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Nah, karena ini untuk bahan PPL dan sekaligus juga untuk persiapan UKIN, diharapkan kita membuat RPP, menyusun RPP sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian yang disampaikan untuk UKIN. Kalau Bapak dan Ibu menyusun RPP 1 lembar, yang rugi adalah Bapak Ibu sendiri. Karena di pedoman penilaiannya, itu nanti Bapak banyak nilai yang jatuh, banyak nilai yang kosong, jika Bapak dan Ibu menyusun RPP 1 lembar. Nah, jadi harapan kami nanti direview nanti Bapak dan Ibu yang masih menyusun RPP 1 lembar, harapan kami untuk diperbaiki sesuai dengan RPP yang diharapkan dan sesuai dengan RPP yang sesuai pedoman penilaian untuk UKIN. Gitu. Maka itu yang pertama. Yang kedua, yang direview itu adalah perlu diketahui di Permendikbud 37 tahun 2018 dan KMA 183 2019 bahwa untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta Pancasila itu menyusun indikator pencapaian kompetensi tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi aspek spiritual dan sosial juga harus disusun indikator pencapaian kompetensinya. Masih banyak Bapak dan Ibu yang tidak menyusun indikator pencapaian kompetensi untuk aspek spiritual dan sosial. Perlu diketahui, untuk menyusun IPK aspek spiritual dan sosial, itu melihatnya dari KKO afektif. Sedangkan untuk menyusun IPK yang pengetahuan, melihatnya adalah KKO kognitif. Sedangkan untuk menyusun IPK keterampilan, melihatnya adalah KKO psikomotorik. Nah, di pedoman penilaian, terutama untuk KKO kognitif, harapannya adalah IPK-nya adalah IPK yang hot, yang higher order thinking skill. Maka minimal yang dicantumkan itu adalah C3 ke atas. Tetapi saya perhatikan masih dari Bapak dan Ibu masih banyak yang menggunakan C1 dan C2. Tidak salah, betul, tidak salah. Tetapi di aspek penilaian, nilai Bapak dan Ibu akan rendah. Kan harapan kita adalah Bapak dan Ibu ketika menyusun RPP ini memperoleh nilai yang baik, memperoleh nilai yang bagus. Maka tentu saja harus mengikuti kaidah-kaidah penilaian. Menyusun indikator pencapaian kompetensi untuk kognitif, ya ikutilah pedoman. Minimal yang C3 ke atas. Tidak yang C1 dan C2. Masih banyak yang menggunakan, teman-teman menggunakan yang C1. Masih banyak yang menggunakan C2. Ya. Begitupun ketika menyusun tujuan pembelajaran. Menyusun tujuan pembelajaran masih banyak yang sama menyusunnya dengan indikator pencapaian kompetensi. Tidak berdasarkan kaidah menyusun tujuan. Tidak ada unsur ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Ya, begitupun apalagi kalau melihat di langkah-langkah pembelajaran, ya, langkah-langkah pembelajaran di lampirannya. Nah, maksud kemarin perangkat itu, Bapak dan Ibu memilih satu KD untuk di RPP itu, artinya apa? Lampirannya semua sama. Materi ajarnya sama, LKPD-nya sama, di materi RPP yang satu. Sehingga apa? Ketika menyusun RPP, maka lampirannya sudah dibuat. Materi ajarnya ada, LKPD-nya ada, medianya ada, PowerPoint-nya ada, alat evaluasinya ada. Baik itu penilaian sikap, kognitif, dan juga keterampilannya ada. Jadi sudah lengkap itu untuk bahan RPP 1 ketika Bapak dan Ibu akan PPL.
Maka di kegiatan review ini saya harapkan nanti ada masukan-masukan dari dosen, Bapak dan Ibu ikuti, ya, ikuti saran-saran dosen. Saya sudah akan mengumumkan ke dosen, diharapkan dosen memberikan masukan, terutama ketiga aspek itu. Ya, faktor yang utama adalah RPP. RPP-nya untuk diperbaiki. Ya, karena apa? Saya berharap nilai Bapak dan Ibu itu bagus. RPP yang dibuatnya bagus. Ya, sehingga diterapkan pembelajarannya bagus. Saya sendiri di kelas saya masih ada ternyata mahasiswa yang tidak mengikuti arahan. Ketika ikut Zoom meeting ternyata tidak ikut. Ya. Banyak yang seperti itu. Mohon ikuti petunjuk, mohon ikuti arahan. Kemudian pada kegiatan review sekarang ini, Bapak dan Ibu jangan kaget ketika melihat akun Bapak dan Ibu yang muncul adalah nama orang lain. Kenapa? Karena kegiatan di pagi hari dari jam 8 sampai jam 12, itu kegiatannya adalah Bapak menilai teman sejawat. Ya, jadi menilai hasil pekerjaan teman Bapak. Jadi jangan kaget kalau yang muncul kok ada ini tugas orang lain di akun saya. Nah, karena itu adalah pekerjaan teman Bapak yang harus dinilai oleh Bapak. Kita ingin lihat apakah Bapak dan Ibu bisa melihat apakah RPP yang dibuat teman Bapak atau tugas-tugas kemarin yang dibuat teman Bapak itu sudah sesuai atau belum. Silahkan berikan masukan secara jujur. Kalau memang itu belum bagus, ya katakan belum bagus. Kekurangannya di mana? Menurut versi Bapak dan Ibu. Beri nilai oleh Bapak dan Ibu. Namanya penilaian teman sejawat. Jadi pada kegiatan review ini selama 5 hari ini, Bapak dan Ibu akan menilai teman sejawat mulai dari jam 8 sampai jam 12. Nah, setelah jam 12 nanti dosen membuat kesepakatan dengan Bapak dan Ibu. Perlu diketahui pada kesempatan ini Bapak dan Ibu akan direview oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru. 1 orang dosen dan 1 orang guru yang telah ditunjuk oleh panitia untuk mereview tugas Bapak dan Ibu. Nanti silahkan nanti membuat kesepakatan di kelas dengan dosen dan guru kapan waktunya di atas jam 12. Ya, iya, kan saya tahu kalau dari pagi sampai jam 12 saya yakin Bapak dan Ibu masih ada tugas mengajar di sekolah. Maka saya sarankan ke dosen juga pelaksanaan review dilakukan di atas jam 12. Silahkan buat kesepakatan dengan mahasiswa di kelasnya masing-masing. Nah, begitupun untuk peer teaching, ya. Untuk peer teaching sama, ya. Bapak dan Ibu akan melihat, tolong jujur apa kelebihan dan kekurangan ketika Bapak dan Ibu menilai orang lain. Gitu. Nah, setelah itu nanti ada yang punya Bapak dan Ibu semua akan dilihat, akan direview oleh guru dan dosen. Saran saya, ketika kegiatan review ini, Bapak dan Ibu mohon untuk diperbaiki. Terutama yang RPP 1 lembar yang sudah diupload, saya harap mohon diganti. Mohon diganti. Sesuaikan dengan contoh. Nanti Bapak dan Ibu di kelasnya masing-masing akan diberi arahan oleh dosen. Saya sudah menemukan masalah-masalahnya, ya nanti akan saya sampaikan kepada dosen dan juga guru pamong. Jadi itu. Nanti secara teknis Pak Kodir, Pak Irfan mungkin akan menyampaikan baik dari sistem ataupun dari teknisnya. Sementara itu yang saya sampaikan, Pak Kodir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan. Berikutnya untuk teknis secara IT, Pak Irfan mau menyampaikan tidak, Pak Irfan? Oke, sedikit ada Halo? beberapa yang saya sampaikan, Pak. Kepada Pak Irfan untuk menyampaikan. Dipersilakan. Monggo, Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Qadir. Langsung saja ya Pak ya. Untuk di materi review dan peer teaching ini sebenarnya tidak berbeda dengan yang kemarin. Seperti biasa kita login dulu di akun Bapak Ibu masing-masing. Nanti setelah itu baru akan dimasukkan ke dalam materi review dan peer teaching. Bentar. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu akan login ke nomor akun masing-masing dan passwordnya seperti ini. Lalu dimasukkan ke login. Nah, akan tampil sama seperti yang kemarin. Bapak Ibu silahkan pilih yang lokat karya dan PPL untuk MPAI, dan kemudian untuk madrasah di kolom yang keempat. Suaranya hilang Pak Irfan. Halo? Suara ya. Nah, nanti setelah masuk ke login akan tampilan seperti ini. Yang sudah dilaksanakan kemarin adalah perangkat pembelajaran dan penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya itu hari Senin, dimulai dari hari Senin ini kita akan ke materi review perangkat dan PTK, dan kemudian dilanjutkan dengan materi peer teaching gitu. Kemudian Bapak Ibu silakan buka modul review perangkat dan PTK-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti seperti biasa yang kemarin tidak jauh berbeda tampilannya dengan perangkat dan PTK. Kita akan dimulai dengan kontrak belajar. Nanti dosen akan memberikan kontrak belajar kapan kita harus diskusi, kapan kita harus mereview, dan merevisi. Nah, di sini ada kontrak-kontraknya. Ini saya ambil contoh dari yang angkatan kemarin ya. Saya ambil contoh yang angkatan kemarin itu pagi itu dosen-dosen mereview tugas-tugas dari mahasiswa atau peserta. Kemudian setelah siang harinya itu ini review ya. Nah, siang harinya itu Bapak Ibu silahkan setelah direview untuk direvisi oleh masing-masing peserta apabila ada tugas yang harus direvisi. Dilanjutkan juga dengan diskusi itu setiap hari harus ada diskusi ya, wajib ada diskusi untuk artinya pembagiannya itu pas, karena kemarin ada beberapa yang hanya mereview dan menilai saja, tidak ada diskusi, akhirnya hampir semua kelas itu tidak lulus. Makanya itu ketika kita setelah merevisi maka dilanjutkan dengan diskusi dengan dosennya, itu sekitar jam 3 atau dikondisikan oleh dosen. Tapi sebelumnya Bapak Ibu itu ada tugas baru, yaitu menilai teman sejawat. Ini menilai teman sejawat. Tugas pertama itu perangkat pembelajaran. Dan setelah menilai perangkat pembelajaran, Bapak Ibu dilanjutkan dengan penelitian tindakan kelas. Pertama kita contoh perangkat pembelajaran. Nah, seperti ini contohnya. Ini nama ini bukan artinya salah tempat ya, tapi emang ini diinput ke akun yang berbeda. Artinya si A akan tampil pada akunnya si B, itu untuk dinilai, bukan salah dari sistem atau salah penginputan. Memang ini harus dinilai oleh temannya. Kita contoh ambil tugas pertama ya. Tugas pertama itu kita nilai input. Nah, nanti Bapak Ibu silakan unduh tugas mahasiswanya. Silakan Bapak Ibu
dicerna, diperhatikan untuk agar kita bisa menilai di akun Bapak Ibu. Ini di sini untuk penilaiannya, kotak penilaiannya itu ada di sini. Review, nilai review mahasiswa. Silakan dari angka 0 sampai angka 100 di sini ada. Ini untuk komentar Bapak Ibu. Apabila ada yang perlu dikomentari, komentari di sini. Halo. Ini untuk penilaiannya. Ini untuk melihat tugas mahasiswanya. Mahasiswa yang akan Ibu nilai atau Bapak Ibu nilai. Kemudian jangan lupa Di silakan sini. review. Ya, anaknya jamaah masjid. Setelah Bapak Ibu menilai, akan tampil di sini nilai. Ini nilai awal dari dosen pertama. Ini nilai review dari dosen yang mereview. Ini dari guru pamong yang mereview, dan ini nilai dari mahasiswa yang mereview. Itu di akun masing-masing Bapak Ibu. Untuk menilai teman sejawat sudah sampai sini, maka kita akan kembali ke nilai review. Nilai review ini adalah untuk melihat apakah nilai Bapak Ibu ini sudah, apakah tugas Bapak Ibu ini sudah dinilai, maka kita klik nilai review. Ya, ini di tampilan pertama ini adalah nilai yang dari dosen pertama, yaitu dosen di perangkat pembelajaran. Apabila ini masih kosong, maka dosen belum memberikan nilai, dan ini nilai guru pamong. Ini kita ambil dari sampel dari angkatan pertama, yaitu nilai dosen sudah masuk, nilai guru sudah masuk, dan di sini kalau sudah ada nilai, maka di sini akan keluar tampilan update. Update itu apabila Bapak Ibu ingin merevisi. Dan jika sudah merevisi akan tampil seperti ini. Sudah. Ini yang sudah direvisi. Jika Bapak Ibu diminta untuk merevisi oleh dosen, maka kita klik dari sini. Ini nanti kalau belum direvisi akan tampilannya update ya, Bapak Ibu ya. Klik di sini. Nah, ini instruksi dari dosen, ini instruksi dari dosen, kemudian Bapak Ibu revisi RPP-nya dan tugasnya, maka Bapak Ibu silakan masukkan ke sini. File, silakan Bapak Ibu buka filenya, lalu dimasukkan ke sini. Untuk melihat uploadan Bapak Ibu yang lalu atau yang sudah diupload, silakan klik lihat file. Di sini bisa Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dan ini untuk cek kemiripan dokumen. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa simpan tugas, maka akan tampil akan sampai ke dosen Bapak Ibu. Kemudian diskusi hasil review. Bapak Ibu kalau masih ada belum ada Ini dibiayai negara 6 juta masing-masing siswa. jadwal untuk diskusi, maka mohon untuk sampaikan ke dosennya ya, karena diskusi ini penting juga, karena kalau tidak ada nilai diskusi maka pembagiannya akan kecil. Dari nilai RPP, nilai tugas pertama sampai video itu, kemudian dibagi ditambahkan dengan Ya, gini doang. bagi 3. Sini. Jika dosen menggunakan diskusinya hanya menggunakan chat saja, maka Bapak Ibu silakan komentari. Ya, kemarin sih diajarin yang cara apabila merekam dosen video. diskusinya melalui Vicon, maka Bapak Ibu wajib mencantumkan nama Bapak Ibu di komentar ini ya Bapak Ibu ya, karena untuk dosen memberikan nilai di laman penilaian sini. Sekali lagi, apabila dosen tidak menggunakan diskusi chat, contoh yang kita ambil dari sini, maka Bapak Ibu wajib komentar, baik itu entah itu hanya sekedar menulis nama atau yang lain-lainnya, agar dosen bisa memberikan nilai, begitu. Untuk review perangkat PTK ini kita cukupkan, dan kemudian kita kembali ke teaching.
Kalau dokter teaching ini kita seperti biasa sama ada kontrak belajarnya yang akan diberikan oleh dosen nanti di sini. Nah, kemudian setelah kita melihat kontrak belajar yang diberikan oleh dosen, maka kita upload RPP. Nah, upload RPP ini Ibu diwajibkan upload tiga-tiganya ya, tetapi nanti untuk yang digunakan itu Bapak Ibu silakan pilih salah satu dari yang Ibu akan pakai. Diusahakan untuk yang akan dipakai nanti untuk teaching nanti, maka RPP yang diletakkannya di posisi yang pertama. RPP yang akan digunakan untuk teaching wajib dipasang di RPP yang pertama. Sisanya yang kedua dan ketiga RPP yang lain. Ini RPP yang sudah dinilai. Ini nilai kemudian review pertama, yang ini review kedua itu guru kamu. Ini review kedua ini yang di tengah ini dosen ini tidak ada. Tidak kami jadwalkan untuk dosen kedua, yang ada hanya dosen dan guru kamu. Jadi dosen cukup satu saja. Ini untuk mengunduh file yang sudah sini. Dan ini untuk melihat sini. Ini untuk melihat nilai Bapak Ibu yang sudah sudah direview dosen dan sudah direview oleh temannya. Ini. Nanti Mas Nabi sama Naura yang kotakan. Kemudian pelaksanaan peer teaching yang sudah saya sampaikan tadi itu yang dipasang videonya adalah pasang RPP-nya itu di video pertama ini. Video kedua dan ketiga itu tidak dimasukkan RPP kedua dan ketiga itu tidak dimasukkan video, yang dimasukkan video di RPP pertama. Nanti untuk pelaksanaan peer teaching itu ada dua pilihan. Yang pertama itu dosen langsung praktik di video conference, dan kedua langsung dinilai dari video yang Bapak Ibu buat. Sekali lagi ada dua pilihan. Bapak bisa langsung ngajar di Vicon dengan dosen, dan yang kedua bisa juga mengirimkan video hasil rekaman Bapak Ibu ketika mengajar begitu. Nah, ini inputan untuk kita hanya menginput linknya saja ya. Kita hanya menginput linknya saja. Yang videonya kita simpan di YouTube. Di sini diinputkan. Silakan input link YouTube-nya dan jangan lupa di save. Kita akan tampil dosennya dan pengujinya. Mungkin hanya itu saja Pak Kodir yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya nanti kita bisa ada sesi tanya jawab Pak Kodir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak direkam sama panitia loh. Nggak direkam. Pak Kodir? Pak Kodir? Ya, Pan. Ya, Pak. Sudah selesai. Oke. Baik, Pak Kodir. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik teknis maupun berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Diripki, monggo bisa melalui chat, bisa melalui pertanyaan langsung. Monggo Pak. Pak Irfan dibuka aja itunya. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin apa aja Pak? Dari Blura. Monggo. Banjar. Terus ini. Ya, Pak. Dari Blura, Pak Saidin mau tanya. Dari Banjar.
Ya, silakan Pak. Satu Pak, silakan. Siapa dulu Pak? Langsung pertanyaannya Pak ya. Silakan. Siapa dulu nih? Saya Pak dari Bima Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Muhammad Saidin dari Bura. Ya. Ini Pak mau nanya, itu setiap mahasiswa mereview tugas mahasiswa lain berapa jumlahnya ya Pak? Minimal itu nilai 70 ya Pak ya. Bukan, jumlah mahasiswanya Pan. Jumlah mahasiswa Mahasiswanya berapa ya Pak? satu mahasiswa. Satu. Oh iya Pak, sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang tidak alat, saya informasikan itu sudah dibuatkan instruksinya ya, yang tugas itu ya, yang mahasiswa tidak alat. Untuk yang tidak akhlak, Pak Irfan sudah bisa mengupload videonya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mau tanya Tadi yang laki-laki itu yang udah reaction dulu. Pak Dede Sofyan, Usmin, Arif Mulyadi. Monggo Pak Arif Mulyadi. Tafadhol. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mau nanya ini kan tentang review penilaian. Itu ada nilai tadi disampaikan ada nilai dari dosen pertama, terus dosen yang mereview, terus guru dan mahasiswa kita sendiri yang menilai mahasiswa. Apabila dosen pada saat dosen pertama itu pada saat kita mengumpulkan tugas yang pertama itu belum ada nilai, ya, itu kita tetap menilai saja atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Silakan Pak, tetap menilai saja Pak. Tetap menilai saja ya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, sebagai catatan, ketika menilai teman sejawat, tidak mesti yang sesama di LPTK UIN Banten. Terkadang ada dari kampus lain misalnya gitu. Terkadang, tapi pokoknya biar yang dapat kebagian itu nggak kaget gitu ya. Ini. Silakan siapa lagi Pak? Siapa? Saya dari Sofian dari Banjar. Ya langsung aja Pak, langsung aja. Monggo. Ke Pak Arif atau ke Pak Irfan? Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini berkaitan dengan alur pengaduan Pak. Jadi permasalahan yang terjadi di kelas kami kemarin itu memang murni masalah komunikasi kita dengan dosen gitu ya, Pak, dengan dosen. Kalau tadi saya memperhatikan penjelasan dari Pak Rifki itu sangat jelas sekali tugas-tugas apa yang harus kita buat. Tapi pengalaman kemarin dari dosen nyaris tidak memberikan arahan apapun, tidak memberikan petunjuk apapun berkenaan pembuatan tugas-tugas ya, termasuk RPP 1, RPP 2, RPP 3. Kita baru tahu RPP kita salah itu ketika sudah dinilai gitu ya, dan ini menjadi permasalahan kita gitu ya, seperti itu. Terkait pengaduan ke helpdesk pun setiap kali kita mengadukan tidak pernah ada respon. Maka dari itu kami mohon maaf jika kami lancang langsung menghubungi panitia berkaitan dengan permasalahan yang kami alami Pak gitu ya. Yang kedua Pak, ini berkaitan dengan video pembelajaran. Mohon penjelasannya apa perbedaannya video yang kita bikin di video pembelajaran 10 dengan video teaching sama nanti video di PPL gitu Pak. Nanti kan setiapnya kita ada gambaran kita itu bikin berapa video semuanya gitu di PPG ini Pak. Itu terima kasih Pak. Alhamdulillah sih kalau dosen kelas saya Jawab langsung Pak Kadir ya. responnya Pak Haji mau Pak Haji. Pak Saidin kelas apa ya? menjelaskan. Penjelasannya juga agak Kelas susah. tidak anak. Kelas G Pak, PAIG. Hai, siap Oh, ini. PAIG. Ya. Baik, terima kasih Pak Saidin. Yang pertama, saya mohon maaf sebetulnya. Dede Pak, tidak Pak Saidin. Pak Dede Pak, tidak Pak Saidin. Tadi Pak Dede Sofyan Pak. Dede Sofyan Pak. Pak Dede Sofyan tadi itu Pak. Dede Sofyan dari kelas kita.
saking banyaknya mahasiswa jadi bingung saya. Mohon maaf. Karena saya sekarang ngurusi 700 mahasiswa, Pak. Dua angkatan yang harus saya urusi. Jadi kadang-kadang lupa menyebut nama. Terima kasih, Pak Dede. Yang pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika memang dosen tidak memberikan arahan dan bimbingan. Terus terang aja kami dari selaku panitia sudah mengharapkan memberikan arahan dan bimbingan kepada Bapak dan Ibu dosen. Mungkin karena beliau sedang ada kesibukan, jadi saya sekarang selaku panitia menunjukkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Pada kegiatan review ini ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki tugas-tugas terutama RPP. Tadi yang sudah saya sampaikan, harapan kami adalah RPP yang Bapak Ibu buat ini adalah untuk RPP di PPL dan juga untuk RPP di UKIN. Karena ini akan dipakai di PPL dan UKIN. Karena RPP 1, RPP 2 dan RPP 3 itu harapannya adalah RPP yang akan diajarkan oleh Bapak dan Ibu di sekitar bulan Oktober November. Pemilihan KD-nya untuk bulan Oktober dan November. Maka tentu saja itu akan dipakai saat PPL dan juga saat UKIN. Kenapa saya sarankan RPP-nya harus bagus dan benar, supaya sekaligus RPP ini akan dipakai oleh Bapak di PPL dan juga di UKIN. Yang terbaik, RPP-nya yang terbaik. Maka jika Bapak dan Ibu membuat RPP-nya 1 lembar, tentu saja itu sangat disayangkan Bapak dan Ibu. Bukan tidak boleh, RPP 1 lembar sangat boleh, dibolehkan. Tetapi ini untuk penilaian Bapak dan Ibu. Untuk penilaian. Karena ini untuk penilaian Bapak dan Ibu, harapan kami sesuai dengan pedoman penilaian. Gitu. Yang kedua, perbedaan video 9 dengan tugas 9 dan tugas 10. Tugas 9 itu video untuk sumber belajar. Nah, itu yang pada Tugas nanya-nanyain 10 dosen. itu video Langsung dijelasin sama dosen. untuk praktek mengajar. Ya, jadi kalau video 9 itu sebagai sumber belajar, Nah, ini yang artinya pada materi-materi ajar, jalannya sama. semacam dibuat PowerPoint, Bapak ayah menjelaskan. ini Sedangkan kalau tugas itu 10 video adalah pembelajar. praktek sebagai sumber pembelajaran belajar. Bapak dan Ibu, Bapak mengajarnya gitu. Jadi kalau ayah nggak datang nih, Yang belajarnya, itu perbedaannya. cukup Nah lihat sekarang video itu. Bapak dan Ibu harus bikin berapa video? Nah, untuk tugas peer teaching ini, tugas kemarin hanya membuat 1 video praktek mengajar di tugas 10 Iya. dan memakai RPP 1. Ya, Memakai RPP 1. betul. Tetapi nanti PPL itu ada PPL 2 dan PPL 3. Nah, PPL 2 nanti akan Bapak Ibu mengajar untuk RPP 2 Iya. dan PPL 3 mengajar untuk RPP 3. Maka nanti videonya belum disiapkan itu. Yang sudah disiapkan oleh Bapak adalah video pada RPP 1. Sudah disiapkan kan sekarang ini. Tapi kan tadi belum direview. Nanti untuk RPP 2 dan RPP 3, harapan kami Bapak dan Ibu juga membuat videonya. Untuk apa? Untuk PPL 2 dan PPL 3. Ada satu lagi tugas untuk UKIN. Untuk UKIN, saran saya adalah dari ketiga video itu mana yang paling terbaik oleh Bapak dan Ibu, itu yang diatur untuk UKIN, termasuk RPP-nya yang terbaik. Jadi kenapa kita diarahkan sekarang itu membuat RPP 3 RPP? Yaitu tujuannya untuk Bapak dan Ibu sekali kerja gitu. Tapi membuatnya harus betul-betul yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan pedoman penilaian. Artinya tidak kerja lagi, nanti kerja lagi, bikin lagi RPP, nanti PPL bikin lagi RPP. Tidak, cukup sekali ini, 3 RPP sekali ini, tapi dipakai semuanya. Tapi kalau RPP-nya masih belum bagus, maka kita review sekarang nih, kita perbaiki. Kita beri saran. Di minggu lalu Pertama juga apa sebenarnya udah jelasin. indikatornya? Masih ada yang belum membuat indikator untuk IPK KD1, KD2. Untuk yang kognitif juga, yang pengetahuan masih yang C1, C2 yang dimunculkan. Teknis hariannya, bukan teknis Itu hariannya masih itu. belum bagus, termasuk bagaimana tujuan Ada dosen pembelajaran. Tujuan pembelajaran Tapi mengapa masih ada sama dosen dengan yang IPK. negatif, pada dosen ya sama Tidak sekali mengandung tidak unsur mengarahkan. ABCD. Maka itu yang akan kita review, kita akan perbaiki.
Artinya apa? Yang kemarin sudah dibuat, Cuma tentu kan saja nanti kalau yang satu lembar tergantung ke itu harus kembali ke otomatis berubah total. mahasiswanya nih, aktif Yang nggak sudah komunikasi dengan yang dosen. sudah bikin bagus, kita lihat Telepon nanti nggak? indikatornya. Kita lihat tujuan pembelajarannya, kita lihat langkah-langkah pembelajarannya, kita lihat lampirannya, evaluasinya, penilaiannya, itu kita Iya. lihat lagi. Makanya kan Artinya ya apa? kayak Setelah kemarin lah, dibuat oleh Bapak dan Ibu, kita alhamdulillah perbaiki ayah terus menuju ke memfasilitasi arah yang 2 lebih kali bagus. Zoom gitu. Itu saran saya, Pak. Karena kemarin juga dosennya ada nggak Izin yang Pak bisa bertanya. memfasilitasi dengan Zoom? Izin Gitu. Pak, Pak. Iya. Terus Saya mau bertanya nih, Pak Yati. terus akhirnya Yang saya Akhirnya, tanyakan tentang teman-teman PPR ayah itu biasanya mekanismenya Ustadz seperti Habib apa, ini yang Pak? fasilitasi. Nanti Bu, mulai nanti sabar ya. Nanti dijelaskan mekanisme PPL. Ibu ini syahwatnya tinggi banget ya. Syahwatnya tinggi banget. Belum nyampe ke sana nanti. Pelan-pelan tuh, tenang aja. Pengen cepat selesai tuh. Iya. Syahwatnya dikasih dulu, Bu. Hayati. Assalamualaikum. Salam, silakan poinnya. Ya Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Irfan terkait tentang review antar teman sejawat. Tadi disampaikan bahwa bisa dari LPTK lain. Kebetulan saya itu nama saya tidak ada di tugasnya teman-teman, jadi mungkin nama saya itu ke mapel yang lain. Jadi nanti kalau misalnya kita mereview RPP dari mapel lain, misalnya kita ini mapel akidah harus mereview RPP mapel fikih, itu apakah nanti sesuai gitu Pak dengan kemampuan yang kita miliki? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Pak Rifki terkait tentang RPP tadi. Tadi Pak Rifki menyampaikan bahwa kalau bisa RPP yang akan ditampilkan atau disajikan di UKIN itu diletakkan pada RPP 1. Kemarin itu saya urutan RPP-nya itu sesuai KD-nya. Jadi KD1 di RPP 1, KD2 RPP 2, KD3 RPP 3. Sedangkan rencana saya untuk yang saya sajikan di UKIN adalah RPP 3. Karena pas bulan Oktober itu sesuai dengan RPP 3 itu tadi Pak. Apakah posisinya nanti harus dipindah yang RPP 3 dipindahkan ke RPP 1 atau bagaimana? Kemarin juga pertanyaan untuk RPP itu apakah boleh KD 1, 2, 3 ataukah hanya satu KD namun beberapa materi seperti itu Pak. Saya jawab dulu ya Pak Irfan. Saya jawab dulu ya. Ibu. Iya Pak. Ya, untuk RPP ya. Harapan kami baik itu RPP 1, RPP 2 dan RPP 3 itu dilaksanakan sekitar bulan Oktober dan November. Yang kedua, RPP 1 itu pembelajaran RPP 1 itu untuk PTK. Jadi sekaligus sebagai materi PTK Bapak dan Ibu. Nah sekarang pertanyaannya apakah PTK-nya sesuai dengan RPP 1 atau tidak? PTK-nya terintegrasi enggak dengan RPP 1. Nah itu juga jadi PR Bapak dan Ibu. Ya. Kalau harapan kami adalah PTK-nya terintegrasi dengan RPP 1. Yang kedua, kalau Ibu memilih RPP 3 untuk sebagai hukum boleh. Tapi itu aja yang penting adalah RPP 1 itu sebagai juga terintegrasi dengan PTK-nya.
Oh, harus RPP 1 yang terintegrasi dengan PTK. Kalau RPP 3 yang terintegrasi dengan PTK apa nggak boleh, Pak? Ditukar, sebaiknya ditukar. Oke, Pak, siap. Ya. Karena ini sudah kesepakatan nasional, Bu. Oh, tunggu PPL. Ya, Pak, ya, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Pak jawab. Tambahkan ya, itu untuk penilaian teman sejawat itu tidak mesti dari sendiri atau teman sendiri. Juga di luar LPTK, misalkan dari Winter menilai ibu. Untuk di dalam LPTK sendiri itu bisa sesama kelas atau di luar. Tapi apakah satu mapel, Pak? Maksudnya di lain LPTK kalau kita masih satu mapel sih insya Allah kita nggak masalah, Pak. Kalau beda mapel kan nanti kita kesulitan, Pak. Betul, mapel itu ya. Kemarin soalnya ini di kelas akidah ada yang mendapatkan mahasiswa dari mapel fikih, Pak. Padahal beliaunya itu mapel akidah. Yang dilihat itu sebetulnya bukan materinya. Yang dilihat itu adalah kaidah-kaidah penyusunan RPP-nya. Iya. Berarti secara umum. Ya, misalkan, apakah indikator capaian kompetensi sudah sesuai, sudah hot, uang pembelajarannya sudah benar, gitu. Apakah metode dengan langkah-langkah pembelajarannya sudah sesuai, apakah evaluasinya itu secara umum. Oke, secara umum, Pak. Oke, nilai dari teman sejawat itu nantinya apakah berpengaruh dengan rekap nilai kita atau tidak, Pak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh. Oke, terima kasih, Pak. Ibu, untuk kemana lagi untuk posisi RPP yang kita pakai itu, meskipun di Tapi mungkin persentasenya kecil. kita bisa Yang besar dari dosennya. Ibu pertama agar nanti sampai seterusnya RPP 1 itu digunakan untuk sampai UKIM. Jadi bisa ditukar ya, Pak Irfan ya? Untuk sementara ini kan RPP sudah terlanjur di ya. Iya, betul. Kalau RPP 2 itu kegunaannya untuk apa, Pak? Dinilai oleh itu sesuai dengan apa yang RPP 2 kegunaannya untuk apa? Sama untuk PPL juga, Bu. Satu-satu, Bu. Ya enggak, Bu. Kan RPP itu dibuat 3, PPL itu juga 3. Sekarang baru membuat video 1 untuk RPP 1. Tinggal video 2 dan 3 yang belum dibuat. Iya. Kegunaannya sama, dibuat video nanti pembelajarannya. Ya udah masuk. Baiknya di mute dulu, Bu, yang berkepentingan, Bu. Tanya, Pak. Tanya, Pak. Masuk, Pak. Tanya dari berapa? Udah resen. Dari Tegal mau tanya Tegal. Masalahnya Andri tanya. panitianya itu pada pakai HP. Suaranya maju nih satu-satu dong. Iya, Pak, mau bertanya, Pak. Ya satu-satu. Ini satu-satunya kelihatan lah pasti. Nama masuk Pak Rizal, Pak Saidin, Pak Sadisal, Pak Rizal. Pak Rijal silakan. Tampilannya. Berarti belum mulai dari soalnya. Mau tanya, Pak. Silakan. Ini Pak, yang caranya itu kemarin kan kita mengupload RPP yang 2 sama 3 itu kan KD-nya sama dengan RPP 1. Apakah itu diganti, Pak? Nanti buat apa itu buat PPL yang kedua dan ketiga tetap harus diganti, Pak, RPP-nya yang kedua dan ketiga itu.
KAD-nya sama tapi materinya beda. Ya beda. Ya nggak apa-apa kalau tidak mah. Ya. Terima kasih Pak. Iya kan fokus RPP masing-masing. Ya, Pak dari Wajo. silakan Pak Wahmi. Ya, terima kasih sangat jelas tadi pemaparan dari Bapak yang ini kan perjelas yaitu mengenai PPL 1, PPL 2, PPL 3. Pada awalnya kan kita sudah buat PPL 1 yang terintegrasi dengan PTK. Ya. Sekarang untuk tugas PPL 1 saya lihat ada tugas PTK-nya Pak. Ya. Saya kira sejelas. Tapi ada tadi arahan dari Bapak untuk PPL-nya nanti diselesaikan dengan materi pada bulan Oktober atau November. Ya. Sementara yang kami buat kemarin itu sudah lewat materinya Pak, bukan lagi materi nanti pada bulan Oktober November. Karena materi yang kami angkat kemarin untuk PTK memang ada kendala di awal. Host itu ini ya kayak gue dosen host. Sabunnya udah diisi. Belum habis ya. Terus Pak, Haus. lanjut Pak. Ya, terus. Bukan. Suaranya nggak ada Pak. Halo, lanjut Pak. Lanjut. Halo. Ya, lanjut. Ya, mengenai itu Pak tadi kan materi yang RPP 1 kita angkat pada awal materi, sementara nanti untuk PPL kan sudah tidak sesuai lagi materi pada bulan Oktober November. Bapak kelas apa ya? Ya tadi pagi. Kelas PAI. Kemarin sore. Ya. Kemarin Sebetulnya ini Pak, harusnya tadi pagi semua RPP yang dibuat baik RPP 1, 2 dan 3 itu diambil untuk materi bulan Oktober November. harus di situ. Harusnya. Sebenarnya harus di situ. Dan juga RPP 1 itu terintegrasi dengan PTK-nya. Tapi Tapi kalau Bapak memang memilih materi RPP-nya ternyata sudah terlewat, saran saya cuci tangan saran saya, sabun itu sabun alangkah cair. baiknya Bapak menyesuaikan dengan supaya Bapak dan Ibu ketika PPL nanti tidak perlu membuat RPP lagi. Maka saran saya harusnya RPP yang dibuat itu termasuk Sabunan RPP cuma 1 karena dan nggak di PTK kamar itu mandinya. diambil di bulan Oktober November itu gitu. Masalahnya Pak sudah buat proposalnya kemarin, proposal PTK-nya. Ya, tentang apa ya? Surah Al-Falaq materi kelas 4. Mana ya? Tapi ya kalau sudah dibuat termasuk videonya sudah dibuat ya Pak? Sudah Pak, sudah semua. Videonya juga sama. Iya. Ya, kalau sudah dibuat udahlah sementara ini nggak apa-apa. Tapi nanti tetap Bapak harus buat untuk video kedua dan ketiganya ya. Ya, itu Pak mengenai video pertama kan sudah dibuat kan yang satu saja itu materinya 3. Membaca, menulis dengan memahami makna tentang tentang Quran surah Al-Falaq. Apakah materi nanti PPL 2 RPP 23 itu harus kami ganti berkesesuaian nanti pada materi bulan Oktober November? Saran saya iya. Ada sesuai dengan Oktober November. Jadi mengenai RPP 1 Pak karena sudah terlanjur, saya lihat di situ Pak di PPL di rekap nilai PPL 2 yang meminta PTK, ada nilai PTK-nya saya lihat di situ dan diminta diskusi video pembelajaran ditambah PTK. Untuk apa itu untuk PPL 2? Iya PPL 3 Pak, saya lihat di situ. Ya nanti PPL kita jangan membahas PPL dulu Pak. Kita belum membahas PPL Pak. Jadi RPP-nya nanti RPP 1, 2, 3. Jadi gini, RPP 1 itu
akan digunakan untuk PTK yang siklus 1. Kemudian di PPL 2 tetap ada video pembelajaran yang dibuat, tetapi pada PPL 2 Bapak melakukan pembelajaran PTK pada siklus kedua. Ingat loh, siklus kedua itu berarti masih menggunakan RPP 1. Ya, saya paham Pak. Yes. Jadi begitu Pak. Jadi kita jangan membahas yang PPL dulu ya Pak ya. Nanti pusing. Kita baru membahas review. Ya Pak. Kita jangan membahas PPL dulu, nanti PPL-nya. Kita bahas PPL-nya nanti satu-satu. Nanti tambah pusing teman-temannya. Yes. Ya Pak. Terima kasih. Saya sudah paham Pak. Pak Rifki katanya Pak. Pak Rifki katanya Pak. Hampir sama dengan pertanyaan tadi dari Bu siapa tadi, cuma bedanya yang mau saya tanyakan di tingkatnya Bapak. Kalau kita mereview pekerjaan teman atau perangkatnya teman, sedangkan tingkatnya itu beda, apakah prosedurnya juga sama? Selama ini kan kita tahunya kan di perangkat di tingkat TK, saya di tingkat TK PAUD Bapak. Sama Bu, sama. Jadi yang dilihat adalah secara umum, indikatornya, tujuannya, gitu aja Bu. Sama, secara umum sama. Ya. Satu lagi, katanya dengan tadi Bapak jelaskan bahwa untuk RPP indikatornya itu masih C1 dan C2 diharapkan dirubah menjadi C3 ke atas. Sedangkan kami saya buatnya itu kan masih C1, C2 karena kami anggap kalau anak TK atau anak PAUD C3 ke atas itu belum Bapak. Apakah harus tetap kami paksakan ke C3 ke atas atau bagaimana? Alangkah baiknya iya Bu, karena kita berpatokan ke pedoman penilaian. Kita coba dulu. Jangan pakai persepsi kita, tapi kita coba dulu berdasarkan kajian dulu. Jangan menggunakan persepsi. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Ini permasalahan diri Pak. Dosen Asy'ari gimana Pak? Tugas kita kan belum diupload sama sekali Pak. Betul Pak, betul. Ya, dari silakan. Solusi ini dijawab sendiri Pak. Sedikit untuk masalah RPP itu kan dulu dosen itu memang iya itu dia Pak. Kemarin kirain juga udah langsung di-upload di sistemnya waktu kita Zoom. Tapi ternyata saya cek sampai pagi nggak ada. Sampai kemarin nggak ada apapun dari dosennya. Ya paling hari ini nanti saya akan japri Pak Asari Pak dosennya terkait dengan tugas PTK ini kan. Ngambil untuk RPP itu materi di bulan ini. Makanya RPP 1, 2, 3 dan itu juga sudah terintegrasi dengan proposal PTK. Kalau kemudian harus membuat RPP baru agak berat. Kadang-kadang dari dosen tidak apa-apa kalau memang sudah dibuat sudah terlanjur yang nggak apa-apa lah, terlanjur basah. Ya paling gitu. Masalahnya paling nanti kalau pas praktek berarti mengulang itu aja. Artinya kan udah gitu aja. Iya, saya juga saya tuh cenderung pasif lah kalau masalah kayak gini. Mengarahkan. Ya itu kan adanya kita kan tanya untuk kedepannya yang review saja untuk masalah saya paham Bapak, saya paham ya. Iya betul Pak, betul. Ya udah paham ya. Ya, apa-apa. Untuk hari ini lanjut sudah dibuat. Perangkat pembelajaran udah ada nilainya semua belum Pak? Dari Bu Dokter Yayu. Sudah ya? Oke. Sudah saya. Alhamdulillah. Ya Pak. Iya Bu Yayu dulu, Bu Yayu. Assalamualaikum. Sudah semua. Sejati masalah kan aku ya, itu ibu dulu ladies first. Ya, sampai 1 tak dari telu. Ya podo karo aku Pak. Aku juga KD 1. Saya tanyakan. Tapi masalah RPP saya bagi pecah jadi 3. Integrasi dengan PTK. Pada penilaian RPP 1 itu saya materinya cuma 1.
soalnya pilihan ganda. Yang Dan itu soalnya esai, apakah itu berpengaruh dengan PTK? iya, dan saya komunikasi Kemudian, dengan Bu pertanyaan Bu kedua, Dokter Yayu, katanya nggak ada masalah. katanya kan Memang RPP bisa itu harus nyambung memperbaiki antara RPP RPP dan 1, yang lain 2, sebagainya. bahkan Nah, itu terakhir saya uploadnya komunikasi di dengan mananya, Dokter Pak? Yayu itu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. desain RPP Baik, di Bu. terakhir itu RPP dengan asesmen untuk juga nggak penilaian apa-apa PTK gitu. itu kan tergantung instrumennya. Instrumennya kan di proposal PTK ada indikator keberhasilan. Patokannya berapa? Iya, makanya. Jika Kalau indikator Bu Yayu ini mah keberhasilannya orangnya 70, jika Ibu enakan ya, Pak. menggunakan penilaian pilihan ganda hasil belajarnya, berapa nilainya yang diperoleh? Kalau nilainya di bawah 70 berarti siswa belum tuntas. Kalau di Iya, atas iya, iya, 70 iya. berarti siswa sudah Memang hari inilah tuntas. saya Jadi komunikasi instrumen sama itu Pak silahkan Asari ini. Ibu mau pakainya yang Nanti akan mana, seperti yang apa pilihan ganda PTK-nya atau gitu. yang esai. Silahkan, itu yang penting Ibu menggunakan Ya, patokan sama-sama, Pak. indikator Saya keberhasilannya. Itu untuk PTK. Ya, waalaikumsalam. Jadi yang siklus 1 pilihan ganda Ya silakan. esai gitu ya, Pak? Silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting berpatokan di indikator penilaian berdasarkan proposal. Indikatornya berapa? Kalau indikatornya 70, berarti kalau hasil belajarnya di bawah 70, berarti siswa itu belum tuntas. Iya. Ya kan? Kalau di atas 70 atau minimal 70, berarti siswa sudah tuntas. Jika indikatornya 70. Iya. Begitupun untuk siklus 2. Oh, ternyata siklus 2 Ibu pakainya esai. Silahkan. Nanti dievaluasi berapa hasilnya. Oh, ternyata nilainya di bawah 70, berarti belum tuntas juga. Gitu. Berarti masuk siklus 3 gitu. Iya, kalau ya, nanti kan masalah ketuntasan itu kan berpatokan di 75%. Terus yang kedua, kita itu hanya diberikan kesempatan 2 siklus. Tidak ada 3 siklus ya. Kalaupun nanti kesimpulannya, kalaupun ternyata di siklus kedua dari 30 siswa anak, ternyata baru 20 yang tuntas, ya tidak apa-apa, itulah hasilnya. Dia adakah patokan dari LPTK mungkin, Pak, itu atau terserah kita itu berapa persennya? Ini kalau indikator keberhasilan itu sekolah Bapak Ibu yang menentukan, biasanya berpatokan di KKM Bapak dan Ibu. Iya. Tetapi kalau untuk keberhasilan misalkan dalam suatu siklus berhasil itu minimal 75% anak itu tuntas. 75%. Dan kalau anaknya 40, siswanya 40, yang tuntasnya sudah ada misalkan 35, berarti sudah tuntas semua itu di atas 75% gitu loh. Ya. Jadi ya. Iya, Jadi untuk indikator itu tergantung sekolah Bapak dan Ibu yang menentukan. Iya, Pak. Pak Rifki untuk membalik atau menukar RPP 1, RPP 3-nya itu nanti diupdate itu ya, Pak ya? Di saat review nanti ada update ya. Oh, boleh ditukar gitu ya, Pak ya? Ada update ya, Bu. Ada tadi pertanyaan Ibu juga sama tadi. Nanti ada update ya. Ya, ada update. Bapak Irfan, Bu. Ada sebelah kanan, Bu, tadi. Tadi saya jawab Bapak Irfan. Berarti bisa ditukar ya, Pak Rifki ya nanti ya? Ya, bisa. Terus untuk RPP boleh nggak KD-nya nggak sama? RPP 1, 2, 3 beda KD, boleh RPP. Hanya Pak. Ya, untuk itu Pak RPP kebetulan kan. Halo. Salah satu ya. Saya Suproni Pak dari kelas H Pak. Ya, saya izin bertanya. Untuk saya, kebetulan kan KD-nya kan saya cuma 1. Mas saya buat menjadi 3 RPP. Nah, itu untuk yang RPP 1 kan untuk video pembelajaran kan secara otomatis kan sudah. Ya, nah untuk yang RPP 2 dan 3-nya berarti nanti bikin lagi ya Pak yang baru ya Pak. Untuk PPL tapi bukan sekarang. Oh iya bukan sekarang ya. Nah, terkait metode Pak. Untuk metode di RPP saya kebetulan ada sedikit perubahan Pak. Nah tapi kan di RPP 1-nya kan sudah jadi di apa namanya dilaporkan gitu ya. Nah kemudian antara RPP dengan PTK itu kan terintegrasi ya. Nah di PTK-nya saya metode pembelajarannya
sedikit ada perubahan Pak, gimana Pak? Kira-kira boleh nggak Pak? Kalau mau ya RPP-nya yang diperbaiki ya Pak. Metodenya pembelajarannya, tapi KD-nya tetap Pak. KD-nya tetap. Metodenya diperbaiki. Pembelajarannya atau model pembelajarannya sedikit ada perubahan. Tinggal diperbaiki aja RPP-nya. Oh iya, tinggal diperbaiki saja ya Pak ya. Iya. Dan instrumennya juga menyesuaikan gitu ya Pak. Ya betul. Oke, matur nuwun Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Suproni. Izin bertanya Pak. Kampusnya di mana? Pak, izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Widawati dari GKRA 2A dari Kota Banjar. Untuk itu memakai RPP yang mana ya Pak? Peer teaching itu ada dua kan dijelaskan. Harapan kita yang diambil RPP 1 yang Bapak Ibu sudah buat videonya. Ya kan? Yang sudah Bapak Ibu buat videonya. Karena ada dua pilihan. Nanti dosen pengennya peer teaching itu apakah Ibu mengajar langsung ya dengan di Zoom meeting atau di Google Meet, atau dosen itu melihat dari video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Berarti kalau dilihat dari video pembelajaran Bapak Ibu buat, berarti menggunakan RPP 1. Gitu. Iya, iya. Jelas ya? Iya, jelas. Mau secara langsung atau melihat dari video pembelajaran gitu. Oh iya. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Pak, tanya Pak. Ya. Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau izin bertanya. Pada RPP 1 kemarin kan materi saya sama RPP 3 itu berbeda karena kan kemarin dari dosennya meminta untuk RPP yang sesuai dengan bulan Oktober. Ya. Di RPP 1 itu ambilnya toharoh Pak, dan untuk RPP 3 saya rubah menjadi puasa. Ya. Untuk pembelajaran RPP 1 kemarin saya mengambil yang puasa, tapi di RPP 1 tulisannya itu untuk Ini ada foto-fotomu. apakah itu boleh saya ganti Pak untuk RPP 1-nya? Ditukar aja. Ya diganti ditukar. Gimana sih ini? Supaya sinkron dengan videonya. Gimana? Ya memang ini sudah sinkron, tapi RPP-nya yang RPP 1 itu kan babnya toharoh, tapi saya prakteknya itu bab puasa gitu loh Pak. Ya video yang dibuatnya apa? Puasa. Ya berarti harus puasa RPP 1-nya. Ya itu apakah bisa diganti gitu loh Pak? Bisa. Tanya Pak Irfan ya. Iya, makasih Pak. Jangan Terima terlalu kasih banyak. Pak. Assalamualaikum. Jangan terlalu banyak ditanyain. Tanya Pak. Ke kitanya itu loh. Iya, ke Halo. kitanya. Ya silakan. Ya. Dulu ya Bu ya. Ya kembalinya kan ke kita, kalau kita yang ngerjain. Itu. Izin bertanya Pak, ini saya Laili Soba dari Tegal. Tegal. Kemarin pas materi perangkat pembelajaran dari dosennya itu instruksinya membuat 3 RPP itu beda tema Pak. Ya, Misalnya terus RPP pertama tentang fikih, RPP kedua tentang akidah, RPP ketiga tentang SKI misalnya seperti itu Pak. Jadi kami ya buatnya seperti itu. kelas apa? Kelas D Pak. Ya. Ya, lah kemarin makanya kami bingung buat apa ketika buat PTK. Jadi kami tanya dari dosennya itu katanya ambil yang termudah seperti itu Pak. Makanya kami ambil termudah. Akhirnya dari kami kelas D itu rata-rata antara RPP, kemudian video pembelajaran, kemudian apa lagi ya PTK itu agak rancu Pak. Jadi KD-nya masing-masing RPP itu beda, temanya materinya juga beda Pak. Ada 3 materi. Ini otomatis kemungkinan kami dari kelas D kayaknya banyak perubahan Pak. Ini gimana? Yang harus diikutin Bu. Jadi gini harusnya antara bolehlah kalau beda tema boleh, nggak masalah. Baik RPP 1, 2, 3.
Nah, apakah video yang pembelajaran itu sudah sesuai dengan RPP 1? Tidak, Pak. Harus Dosennya sesuai. bilang ambil yang termudah gitu, Pak. Tidak ambil yang termudah supaya dipakai di PPL. Oh, gitu. Apakah videonya ada yang sama dengan PPL 1 dengan RPP 123? Ya udah pindah ke depan, terus jangan sambil tiduran kalian berdua ini. Dua, Pak. Nah, berarti RPP 2 jadi RPP 1 gitu aja. Oh, gitu. Ditukar aja, Pak ya. Ditukar aja. Yang penting antara RPP dan video sama. Iya, ya. Dengan PTK beda, Pak. Harusnya sama. Oh, harusnya sama. Ini makanya 2 kali kerjaan di review ini memang tugas sengaja saya bikin Zoom ini karena gini Bapak dan Ibu terus terang aja. Ini juga dosen mengeluhkan ada beberapa mahasiswa memang yang nggak pernah hadir di Zoom. Ya, jadi sehingga salah persepsi. Gitu. Gitu, Pak. Tolong perhatikan. Ya. Kita dari panitia juga sudah berusaha. Data sekarang belum semua masuk. Hanya ada 100 berapa gitu ya. Jadi iya. Jadi tidak semua masuk. Jadi ketinggalan informasi. Sehingga ya itu salah miskonsepsi. Ya. Jadi memang tolonglah saling menginformasikan. Ya, Pak, berarti bisa ditukar, Pak ya. Silakan ditukar. Tapi kalau bisa harus terintegrasi dengan PTK-nya. Supaya satu sekarang Bapak Ibu. tugas-tugas nggak pernah Ya, dikumpulin. terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Dari Wajo, Pak, izin bertanya. Dari saya dulu, Pak. Dari tadi nih. Silakan, Pak. Halo. Dari saya dulu, Pak. Pak Rifki. Silakan. Saya dulu ya. Cungi. Pak. Aja, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak, saya kemarin membuat RPP 1, RPP 2, dan RPP 3 itu sekaligus 4 KD. Apakah itu bisa, Pak? Maksudnya? Jadi 4 KD itu untuk 3 RPP. RPP 1, RPP 2, RPP 3. Contohnya RPP 1, KD apa? KD berapa? KD 1. Pokoknya RPP 1 itu pakainya KD 1, 2, dan titik. Maaf Ustadz, KD 2 hari kemarin kita titik 4. diskusi dan tidak ada tugas. Bagaimana ini Pak? Maaf PAI. Iya, ini teman saya. Iya, Saya langsung bilang. harus semuanya. Betul Pak, ya semoga dosen langsung beri nilainya. RPP itu meliputi 4 KD, KD spiritual, Nggak ada tugas, sosial, nggak ada diskusi. pengetahuan dan keterampilan, termasuk menyusun indikatornya harus semua. Iya kemarin begitu, takut salah makanya tanya gitu Pak. Ya enggak lah, itu yang benar. Saya bilang kayak gitu aja. Ya semoga dosen langsung beri nilainya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi, kalau penilaian di RPP itu, udah. RPP 1 dan RPP 2, penilaiannya itu sama. Boleh nggak? Matiin. Ini loh. Silahkan. Boleh. Makasih. Tuh, Izin bertanya Pak dari Kabupaten Wajo. pulang dari Saya gini pasar. Pak, secara pribadi mungkin saya kurang paham apa sebenarnya satu siklus itu apakah disamakan dengan satu kali pertemuan. Soalnya tentunya kami mahasiswa juga bertanya kepada teman. Kami di sini bertanya dengan angkatan 1 ya tentunya di dekat dengan lokasi kami yang sudah PPG di Makassar. Mereka mengatakan itu kalau dalam proposal itu sebaiknya mencari KD
yang bisa dituntaskan untuk 3 kali pertemuan. Artinya misalnya 1 KD itu 3 kali pertemuan nanti sudah tuntas pelajaran, 1 pelajaran, maksudnya 1 materi, Pak. Sedangkan yang Bapak informasikan tadi bahwa untuk PTK mungkin teman-teman yang lain bisa mengemut. Kemarin ya, saya lanjutkan Pak. Tadi Bapak informasikan bahwa teruskan akhirnya RPP 1 itu untuk terintegrasi ke dalam proposal, sedangkan langkah-langkah yang ditentukan oleh UIN Banten itu 2 siklus. Sedangkan di RPP 1 itu kan yang saya pikir itu 1 kali pertemuan, Pak. Jadi apa 1 kali pertemuan itu harus dijadikan 2 siklus? Maksudnya itu bagaimana, Pak? 2 pertemuan untuk 1 RPP atau bagaimana? Saya paham pertanyaan Bapak. Iya, Pak. Oke. Kalau di kelas saya kemarin saya sampaikan begini, untuk RPP 1 itu harapannya terintegrasi dengan PTK. Yang kedua, pilihlah KD yang kedalaman dan keluasan materinya bisa untuk 2 atau 3 kali pertemuan. Ya, berarti di RPP 1 itu keluasan dan kedalaman KD-nya bisa dilakukan untuk 2 siklus. Gitu loh. Itu untuk 2 siklus. Walaupun nanti kenyataan dalam pembelajaran itu dilakukan dalam 1 kali pertemuan untuk videonya. Tetapi untuk PTK-nya pilih KD yang keluasan dan kedalamannya bisa dilakukan untuk 2 siklus. Bisa dipahami, Pak? Jadi untuk RPP 1 itu alangkah baiknya itu minimal itu dibuat untuk 2 kali pertemuan. Karena apa? Keluasan dan kedalaman. Loh, tak cubit loh, Dek. Sedangkan video pembelajarannya yang diambil salah satu pertemuannya gitu loh, Pak. Itu emaknya bilangin ke anaknya, tak cubit loh, Dek. Kedengeran. Jelas ya, Pak? Kedengerannya. Iya. Iya, sayang. Ya, jadi intinya ini, Pak. Halo. Ya. Ini Pak, jadi intinya ini Pak, 1 RPP 2 siklus begitu Pak? Iya, untuk dilakukan untuk 2 siklus minimal. Oh iya. Pak Rifki, untuk tadi Pak Rifki sampaikan RPP 1 harus terintegrasi dengan PTK, sedangkan RPP 1 harus sesuai dengan video pembelajaran. Sedangkan saya ini kemarin rencana saya, karena memang tidak ada pengarahan, rencana saya RPP 1 hanya untuk video pembelajaran. Untuk PTK-nya saya pakai RPP 3. Jadi harus bagaimana ini Pak? Kalau ditukar nanti, kalau misalnya RPP 3 saya tukar ke RPP 1, otomatis tidak ada video pembelajarannya. Ya harus buat lagi. Pilih salah satu yang mau dibuatnya, yang mau diperbaiki yang mana. Berarti kesimpulannya RPP 1 itu harus terintegrasi dengan PTK dan video pembelajaran. Iya, betul. Tujuannya sekali kerja, Ibu. Biar sekali kerja. Sebetulnya diperbolehkan PTK itu tidak terintegrasi, diperbolehkan. Tetapi resikonya Bapak dan Ibu harus 2 kali kerja melakukan penelitiannya. Tidak disalahkan, PTK tidak terintegrasi tidak disalahkan. Silahkan, tetapi apa dari panitia itu terintegrasi. Saya mahasiswa tidak terlalu 2 kali kerja. Tidak 2 kali kerja Pak, karena kan sudah ada di RPP 3, jadi kan tidak 2 kali kerja Pak. Melakukan penelitiannya, tetap harus mengajar juga. Iya, jadi nanti bikin video lagi untuk RPP 3 gitu rencananya. Ya silahkan aja itu, pilihlah salah satu yang mau diperbaiki ya. Ya Pak.
bertanya sendiri tapi berat sendiri. Cuma mulainya sampai nggak jam sama sampai Pak Kodir, kalau tidak ada lagi cukup. Iya Bapak, cukup. Sudah jelas sekali Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Kodir, ditutup. Pak Kodir, Pak Irfan. Pak Rizal mau tanya Pak Rizal. Silakan. Ini Pak, terkendala ketika kita praktek nanti di lapangan. Kenyataannya kan ketika kita waktu kita kan cuma 30 menit Pak. Duh, kurang jelas Pak suaranya Pak. Ya Pak, karena banyak yang masuk. Ini Pak, kendalanya di lapangan kan waktu yang disediakan untuk GPAI itu kan cuma 30 menit Pak. Kalau kita praktekkan sesuai RPP terus pasti tidak mampu itu waktunya ya. Siasatnya bagaimana Pak? Ini Pak, ini sebentar. Prakteknya Bapak mengajar sesuai dengan jam pelajaran Bapak. Kalau Bapak mengajar di SMA, tentu saja 2 kali 45 menit ya. Kalau mengajar di SMP berarti 2 kali 40 menit. Kalau di SD 2 kali 35 menit gitu kan? 3 kali 40 Pak, sesuai kenyataannya sesuai. Ya, boleh 3 kali 40 misalkan ya. Kenyataannya seperti itu. Tentu saja dalam pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, inti, akhir kan? Itu real mengajarnya, Bapak videokan itu realnya. Kemudian dari real itu Bapak tinggal edit pembelajaran yang tadinya 3 kali 40 menit diedit menjadi 30 menit. Yang penting kegiatan pendahuluannya ada, ya, menyampaikan tujuan pembelajarannya ada, memotivasi siswanya ada, kegiatan intinya ada, semuanya ada sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran sambil penutup yang sesuai dengan langkah-langkah di RPP, kemudian diedit menjadi 30 menit. Itu Pak. Ya, jadi teknik pengeditan saja itu mah. Jadi kan tidak semua materi disampaikan oleh Bapak gitu loh. Jadi di video itu tinggal diedit-edit saja. Yang penting langkah-langkah sesuai dengan RPP-nya ada semua. Misalkan Bapak membagi kelompok, Bapak bagi kelompok. Setelah itu waktu siswa mengerjakan kelompoknya jangan di video lagi sudah gitu. Di cut gitu loh. Kan menghabiskan waktu itu kalau siswa mengerjakan tugas, siswa berdiskusi kan menghabiskan waktu. Yang penting ada kegiatan diskusinya ada, kegiatan presentasinya ada gitu. Bisa dipahami Pak? Bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak. Teknik pengeditan saja itu. Pak Rifki, maaf sedikit Pak. Ya silakan. Untuk pengeditan itu tadi kata Bapak 30 menit ya Pak. Kalau saya baca di LMS itu kalau nggak salah untuk video PPL itu diedit 5-10 menit Pak. Itu mana yang benar Pak? Bentar. 30 menit itu untuk peer teaching. Oh iya. Sebentar. UKIN itu 30 menit. Kalau PPL itu maksimum 15 menit. Oh iya. Kalau PPL. Jadi gini Pak, lebih enak Bapak Ibu tetap memvideokan proses pembelajaran. Dari awal hingga Tinggal ini tugas apa nih? Kalau untuk peer teaching dibuat 30 menit. Kalau untuk PPL, kalau 5 menit Pak, apa yang dinilai? 5 menit tuh di kegiatan pendahuluannya sudah habis. Ya kan? Jadi yang ini, yang 15 menit. Teknik pengeditan aja. Siapa. Terima kasih Pak. Enggak. Sama-sama. Boleh tanya Pak. Pak Kodir mana nih Pak Kodir?
Ini Sampai jam berapa nih Pak Kodir? Silakan. Ada yang lain? Tadi tinggi, perbaiki atau perbaiki itu kapan? Apa langsung itu kan perbaiki? Jadi setelah ada review atau nunggu review atau gimana itu? Ada review. Itu nanti ada review. Ya. Jadi dimasukkan ke semua. Oh iya. Ya. Terus itu kemarin saya kan sama seperti tadi ada yang bertanya. Kemarin video saya itu yang saya kirim praktek ngajar itu RPP 2, sedangkan di RPP 1 tidak hanya dibagi ya. Oh, di situ dimaksudkan. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Pak Kodir. Pak Irfan. Pak Irfan. Ibu, sudah cukup ya? Siapa. Cukup Pak, cukup. Nanti kalau apa-apa di grup aja ya. Ya, siap. Siap. Di grup aja. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kadir. Terima kasih. Mohon diri Pak. Terima kasih Pak Kadir, Pak Rifki. Pak Rifki, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat semuanya, semangat. Semangat. Pak Saidi.